Martin Paes dapat penghargaan bergengsi di Liga Amerika, langsung gegerkan dunia. Para pemain timnas Indonesia akan kumpul lebih cepat di Jakarta, termasuk para pemain abroad. Tijani Render sampai kaget dapat dukungan luar biasa dari fans Garuda. Pelatih Vietnam tiba-tiba ke Indonesia, ternyata akan pantau laga timnas Indonesia. Eliano Renders beri kabar baik jelang laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang AC Milan dan juga timnas Belanda yakni Tijani Renders bangga memiliki darah Indonesia yang didapat dari sang ibu. Menurut Tijani, hubungan tersebut membuatnya merasa dekat dengan kultur dan juga budaya Indonesia. Walau tak pernah tinggal di Indonesia, ia merasa punya hubungan yang dalam dengan timnas Indonesia. Latar belakang saya sebagai orang Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya, kata Tijani Renders. Tijani mengaku saat ini ia mendapatkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Baginya, dukungan tersebut memiliki arti yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pula, pemain 26 tahun tersebut juga ingin membanggakan masyarakat Indonesia. Sungguh istimewa mengetahui bahwa saya mendapatkan dukungan dari penggemar di Indonesia. Dan saya selalu berusaha mewakili asal Belanda dan juga Indonesia saya dengan bangga, ucap Tijani Renders. Tijani Renders mengisahkan sang ayah Martin Renders adalah sosok yang paling mempengaruhi karirnya. Sang ayah pula yang memberikan nama Tijani, terinspirasi dari pemain timnas Nigeria pada era 2000-an, yakni Tijani Babanida. Nasihat dan dukungannya sangat penting dalam membentuk mentalitas dan juga etos kerja saya. Dia selalu mendorong saya untuk tetap fokus dan terus berkembang, kata Tijani Renders. Tijani Renders merupakan kakak dari Eliano Renders yang baru sah WNI dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Eliano melakukan debut bersama dengan timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain pada pertengahan Oktober 2024 lalu. Pelatih Vietnam yakni Kim Sang-sik dikabarkan bakal ke Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Alasannya karena Kim Sang-sik dikabarkan ingin melihat langsung laga timnas Indonesia lawan Jepang di Stadion GBK Jakarta. Kim Sang-sik sengaja menyaksikan match kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut karena ingin melihat kekuatan dan juga permainan timnas Indonesia. Sebab Vietnam akan melawan skuad Garuda pada Desember 2024 nanti di ajang ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik sangat berambisi untuk mengalahkan anak asuh Sintayong tersebut. Ya, Vietnam dan Indonesia bakal bersaing di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Vietnam dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sebagai pelatih baru di skuad Vietnam, Kim Sang-sik jelas perlu mengetahui lawan-lawan terkuat timnya. Karena itu, tak hanya timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan mengunjungi Manila untuk melihat laga Filipina versus Hong Kong pada FIFA Matchday November 2024 mendatang. Namun untuk timnas Indonesia, Kim Sang-sik sangat berambisi untuk membantai skuad Garuda. Bahkan baru-baru ini salah satu pihak Vietnam menyatakan bahwa timnas mereka optimis bakal menang lawan timnas Indonesia. Optimisme itu muncul setelah mereka memiliki striker naturalisasi asal Brazil yakni Nguyen Xuan Son. Kim Sang-sik juga dikabarkan akan menonton laga timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Jadi, ia akan memanfaatkan laga-laga di November untuk mengetahui kekuatan lawannya, terutama rival bebuyutan mereka yakni timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik berencana untuk mengunjungi Indonesia pada bulan November untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi dalam rangka persiapan ASEAN Cup 2024. Bunyi keterangan sia-sia gol. Martin Paes menjadi pemenang Save of the Year atau penyelamatan terbaik di Major League Soccer 2024. Penghargaan ini membuat Martin Paes mencetak sejarah baru. Ia menjadi kiper FC Dallas dan juga kiper asal Indonesia pertama yang meraih penghargaan Save of the Year tersebut. Martin Paes menang berdasarkan voting terbanyak dari penggemar. Ia mengalahkan sejumlah nama seperti Brad Guzan, Roman Burki, hingga Hugo Lloris. Martin Paes membuat penyelamatan gemilang ini saat FC Dallas bersuai oleh Galaxy di babak reguler pada Mei 2024 lalu.
Kiper 26 tahun tersebut melakukan double save terhadap tembakan penalti dan juga tendangan rebound yang dilepaskan pemain LA Galaxy, yakni Gabriel Page pada 30 Mei 2024 silam. Prestasi ini melengkapi forma apik Martin Paes secara individu bersama dengan FC Dallas di MLS Soccer 2024. Martin Paes berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet yang menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros ataupun julukan FC Dallas. Ia juga pernah menciptakan setidaknya 5 penyelamatan dalam satu laga di 6 pertandingan. Tepatnya pada periode 15 Mei hingga 18 Juni 2024. Martin Paes juga pernah membuat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan ketika meladeni LAFC pada 1 Juni 2024 lalu. Penghargaan Save of the Year 2024 ini akan jadi modal semangat Martin Paes bersama dengan timnas Indonesia. Tim Garuda akan melakoni 2 laga sulit melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para punggawa skuad Garuda dikabarkan akan kumpul lebih cepat jelang lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ya, anggota skuad PSSI yakni Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan berkumpul 5 hari sebelum melawan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Soal waktu berkumpul ini, Arya memastikan sudah cukup. Dengan begitu, tidak diperlukan menggelar pemusatan latihan atau TC untuk persiapan 2 pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan juga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Kesiapan, saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya udah tinggi juga. Nggak ada TC-TC-an, jadi nggak akan ada yang mengganggu liga. LIB nggak diganggu apapun nggak diganggu, ucap Arya Sinulinga di Jakarta. Dipanggil mungkin H-5 atau H-4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding, jadi kita udah siapin semua juga. Tegas Arya Sinulinga. Arya juga menjanjikan akan bertindak sebagai tuan rumah yang baik saat menjamu Jepang dan juga Arab Saudi. 2 tim itu digaransi akan merasa nyaman saat berada di Indonesia. Untuk tamu, kita pasti bikin baik-baik. Kan tahu ya, Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia? Itu yang akan kita usahakan, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia ditargetkan bisa meraih poin saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Tambahan poin diperlukan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen sementara. Pemain timnas Indonesia yakni Eliano Rendes mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama dengan PSV Zwolle akan diperpanjang. Eliano Rendes sudah mencatatkan debut bersama dengan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya pada 10 Oktober 2024 lalu. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun ini dicoret Sintayong ketika skuad Garuda melawan Cina. Ia tidak masuk ke dalam tim utama. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih menjadi tempat utama di PSV Zwolle. Sebab dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walaupun demikian, PSV Zwolle akan mengganjar kontrak baru untuk adik Tijani Rendes ini. Pasalnya kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Eliano Rendes akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan PSV Zwolle. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda Tijani Rendes mengambil langkah luar biasa. Tulis laporan AD.NL. Dikabarkan bahwa pemain berusia 23 tahun ini akan memperpanjang kontrak selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini bangga dengan rencana perpanjangan bersama dengan PSV Zwolle tersebut. Ini klub saya, tegas Eliano Rendes. Adapun Eliano Rendes kemungkinan besar masih akan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang serta Arab Saudi pada November 2024 mendatang. Harapannya semoga Eliano Rendes bisa dimainkan saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Eliano Rendes sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk meraih poin saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong harus belajar pada laga sebelumnya, yang mana pada laga tersebut timnas Indonesia tumbang saat menghadapi Cina. Padahal saat itu timnas Indonesia sedang ada di atas angin, dan kemungkinan besar saat itu timnas Indonesia bisa menang lawan Cina.
Namun, karena dianggap melakukan kesalahan taktik, Sintayong akhirnya melakukan kesalahan, hingga akhirnya membuat timnas Indonesia kalah atas Cina. Oleh karena itu, Sintayong diharapkan bisa memainkan para pemain terbaiknya, termasuk Ellen Nurendez untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi.